Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan cerita komik Eternals yang ditulis oleh Kieron Gillen. Buat teman-teman yang belum menonton video bagian pertama dan keduanya, linknya seperti biasa ada di kolom deskripsi. Seperti yang kita tahu, dalam video bagian kedua, Tina dan Kingo sudah pergi dari Polaria setelah berhasil mengalahkan Thanos. Tapi yang mereka tidak tahu, setelah mereka pergi, Druig malah membawa Thanos kembali untuk bersekutu. Sedangkan di tempat lain, Sersi pergi untuk menemui Tony. Setelah Tina mengetahui siapa Eternals yang membantu Thanos, ia lalu menyuruh Kingo untuk mengajak Ikaris. Karena Eternals yang akan mereka hadapi cukup kuat, yaitu Gilgamesh. Tapi sebelum kita lanjut ke bagian ketiga ini, jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Cerita bagian ketiga ini dibuka dengan scene pertemuan Sersi dan Tony yang terlihat sedang berbincang sambil makan siang di kota New York. Pertemuan ini memang sudah direncanakan oleh Sersi. Pada awalnya, kita percaya bahwa Sersi menemui Tony untuk memanfaatkannya, untuk meminta bantuannya memecahkan masalah bangsa Eternal sekarang, termasuk memperbaiki The Machine yang sedang rusak. Tapi Tony berkata bahwa dia tidak bisa memecahkan masalah itu. Bahkan Tony juga sempat mengajak Mr. Fantastic membantunya, tapi tidak ada progres sama sekali. Namun akhirnya kita mengetahui bahwa Sersi telah memberi data palsu kepada mereka. Tidak hanya itu, Sersi mulai mematikan seluruh sistem saraf Tony dan mulai memberitahunya apa yang sebenarnya sedang terjadi kepada bangsa Eternal sekarang. Sersi mengatakan bahwa Thanos telah membunuh teman-temannya, dan Thanos jugalah dalang dibalik kerusakan The Machine. Setelah semua hambatan sudah dihabisi, maka Thanos akan menguasai bumi. Sepertinya di sini Sersi rela menjadi pengkhianat karena punya agendanya sendiri. Di saat Sersi berhasil melumpuhkan Tony agar Avengers tidak ikut campur dengan urusannya, tiba-tiba sebuah portal muncul di belakangnya. Muncullah The Forgotten One alias Gilgamesh. Gilgamesh langsung mencekik Sersi dan membanting kepalanya ke tembok. Namun Gilgamesh tidak menyadari bahwa semuanya ini adalah perangkap agar dia mau keluar. Sersi lalu memanggil Ikaris. Ikaris tiba dan langsung membawanya menjauh. Sersi lalu meminta maaf kepada Tony karena telah menjadikannya sebagai umpan agar Gilgamesh mau keluar. Sersi menganggap Gilgamesh sudah melakukan beberapa tindakan vigilante. Karena itu, mereka perlu menginterogasinya tentang kerusakan The Machine. Tapi karena dia tidak mau bekerja sama, maka Sersi dan yang lain terpaksa memaksanya keluar. Sedang untuk Gilgamesh sendiri, ia menganggap dirinya sebagai penyelamat Eternals. Dan selama ini dia telah membunuh beberapa Eternals yang mencoba melukai manusia. Karena itu ia datang untuk membunuh Sersi karena dianggap telah melukai manusia, yaitu Tony. Karena rencana memancing Gilgamesh keluar berhasil, Sersi lalu menggunakan kemampuan telepati bangsa Eternals kepada Tony karena ia tidak ingin Tony mengetahui tentang keberadaan Thanos. Walaupun kemampuan telepatinya tidak sehebat Druig, Sersi tetap menggunakan kemampuannya itu untuk mengubah beberapa kata agar terlihat dia berbicara tentang dirinya sendiri, bukan tentang Thanos. Setelah itu, Tony lalu bertanya kenapa Sersi terlihat sangat sedih, karena tidak seperti biasanya dia terlihat begitu. Sersi menjawab, itu karena akhir-akhir ini dia terlalu banyak menghabiskan waktu dengan bangsanya. Dalam lubuk hatinya, Sersi lebih senang berada dengan manusia, karena itu bisa membuatnya senang, membuatnya terlihat lebih muda. Tapi Sersi juga sadar bahwa secara umur dia sudah tua. Tony lalu bertanya lagi apa Sersi akan pergi untuk membantu Ikaris. Sersi berkata bahwa yang dilakukannya saat ini sudah cukup. Di tempat lain, Ikaris terlihat sudah membawa Gilgamesh menjauh dari perkotaan. Ikaris terlihat sangat menikmati pertarungannya. Ia berkata apa Gilgamesh sudah menyerah? Sepertinya tidak. Sebagai tambahan informasi, The Forgotten adalah sebuah grup baru yang sudah ada sejak 10.000 tahun lalu dan masih termasuk ke dalam sistem politik Eternals. Selain itu, semua catatan tentang informasi dan nama asli The Forgotten One sudah dihapus dari The Machine. The Forgotten One pernah beraliansi dengan Avengers sebagai Gilgamesh. Selain melindungi The Machine, The Forgotten One juga akan lebih memprioritaskan kesejahteraan manusia ketimbang bangsanya sendiri.
Selain itu, ada The Forgotten lain yang bergabung dengan The Forgotten One dan telah memisahkan dengan Unimind untuk bertindak sebagai pencegah penyalahgunaan Eternal kepada manusia. Apabila The Forgotten One memiliki spesialisasi sebagai pahlawan, maka ada Utuna yang memiliki spesialisasi di moral dan ilmu pengetahuan, Ishta yang mengoperasikan dunia bawah, dan Dumuza sebagai support dan logistik. Dua Eternals terkuat ini terus melanjutkan pertarungannya. Karena dampak pertarungan mereka akan melukai manusia, jadi Gilgamesh cukup senang karena Ikaris membawanya menjauh. Karena Gilgamesh sangat peduli dengan manusia, saat Gilgamesh sedang menahan serangan Ikaris, Kingo dan Tina muncul sambil membawa belenggu untuk menahan Gilgamesh. Setelah berhasil membelenggunya, mereka langsung membawanya. Penangkapan Gilgamesh ini juga adalah salah satu rencana karena mereka yakin Gilgamesh satu-satunya orang yang bisa membantu mereka menghentikan Thanos. Di The Network Subdimensional Threads, di mana Druig dan Thanos sekarang berada, Thanos mengungkapkan bahwa saat ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja karena ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Druig lalu bertanya kenapa. Thanos menjawab bahwa ingatan terakhirnya sebelum dibangkitkan kembali adalah sedang berada di sebuah black hole. Kemudian datang seseorang yang bersedia membangkitkan Thanos dalam kondisi primanya, asal dia mau membunuh para Eternals. Akan tetapi, Thanos tahu bahwa orang yang memberinya perjanjian itu tidak akan memenuhi janjinya dan akan membuangnya apabila tugasnya sudah selesai. Itulah mengapa Thanos ingin memutus belenggu yang mengendalikan dirinya dan bersekutu dengan Druig. Kembali ke Forgotten One dan yang lainnya. Sekarang Gilgamesh sudah berhasil ditangkap dan di hadapannya sudah ada Ikaris, Tina, Kingo, dan Cersei. Mereka sudah mengetahui bahwa ada orang lain yang telah menyabotase The Machine dan mencoba untuk menghancurkannya. Mereka mencurigai bahwa Gilgamesh lah yang melakukannya karena dia pernah melakukan ini sebelumnya meskipun hanya sementara. Namun Gilgamesh menjelaskan bahwa dia tidak akan pernah bekerja sama dengan Thanos. Dan jika dia ingin membunuh teman-temannya, maka dia akan melakukannya sendiri. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai percaya dengan Gilgamesh dan menyadari bahwa ada orang lain yang mencoba menghancurkan The Machine. Dan itu bukanlah Gilgamesh. Gilgamesh juga ternyata sudah menyiapkan pasukannya untuk membidik orang-orang yang menangkapnya, andai mereka tidak mau melepaskannya. Ikaris lalu bertanya kenapa anak buahnya tidak membidik dirinya. Gilgamesh menjawab karena dia yang akan mengalahkannya sendiri. Ikaris meneruskan bahwa saat ini dia harus kembali untuk menjaga Toby yang saat ini sedang dalam pengawasan Sprite. Ikaris juga berjanji akan membunuh pengkhianat atau siapapun yang mencoba menghalanginya untuk melindungi bocah itu. Gilgamesh juga akan membuktikan bahwa ia tidak ada hubungannya dengan semua ini. Cersei lalu menghubungi Phastos yang masih berusaha untuk memperbaiki The Machine di The Reality Loom. Ketika Gilgamesh membawa yang lain ke tempat di mana ia melakukan sabotase, mereka terlihat sangat kaget. Gilgamesh juga mengatakan bahwa ia sudah memberitahu Phastos tentang hal ini. Tina lalu langsung menghubungi Phastos untuk meminta konfirmasi. Akhirnya diketahui bahwa selama ini yang telah menyabotase The Machine adalah Phastos. Ia menganggap bahwa sabotase ini hanya akan mempengaruhi Eternal saja. Tapi The Machine juga memberitahu bahwa itu juga akan berdampak pada manusia. Phastos jugalah yang sudah bersekongkol dengan Thanos dan juga Druig. Phastos lalu memutuskan komunikasi dengan Eternals yang lain dan mencoba menghubungi Thanos. Ia memberitahu Thanos bahwa ada seseorang di dalam The Exclusion dan memintanya untuk menghentikannya. Karena mereka tidak bisa berkomunikasi lagi, Gilgamesh dan yang lain lalu pergi ke tempat Phastos. Tapi mereka sudah masuk ke dalam perangkap yang sudah disiapkan oleh Druig, Phastos dan juga Thanos. Selain itu, akhirnya Eternals yang lain menyadari bahwa musuh terbesar mereka adalah diri mereka sendiri, kaumnya sendiri, dan sekarang mereka berhadapan dengan ancaman yang bahkan lebih besar. 1 bulan sebelumnya, kita bisa melihat proses bagaimana Thanos dibangkitkan kembali. Walaupun Thanos sudah beberapa kali hidup lagi, tapi sekarang dia dibangkitkan dengan cara yang lain. Dengan cara yang sama Eternals dibangkitkan. Dia juga mengingat bagaimana dia meninggal sebelumnya. Sebelum Thanos dibangkitkan, sudah ada Eternal lain yang sudah bangkit juga, yaitu Phastos. Karena Phastos yang pertama dibangkitkan, dia jadi punya kesempatan untuk melihat ke dalam mesin yang dapat membangkitkan Eternals.
Ketika Phastos melihat Thanos mengambang di ruang angkasa, dia melihat kesempatan ini untuk mengeluarkan Thanos dari ruang angkasa. Namun karena tubuhnya tidak akan bertahan lama dan akan segera hancur, saat proses ini, Phastos sengaja mengubah dan merakit kembali tubuh Thanos dengan cara yang unik. Phastos tahu bahwa Thanos juga adalah bagian dari Eternals. Dia memberitahu Thanos, jika Thanos mau melakukan tugas yang diminta oleh Phastos, maka Phastos berjanji akan memberikan Thanos tubuh baru saat dia dibangkitkan kembali nanti. Tentu Thanos tidak sepenuhnya percaya dengan Phastos. Dengan tingkat kejeniusannya, Thanos melihat ini sebagai tantangan karena dia tahu Phastos tidak akan memenuhi janjinya. Dia tahu bahwa pada akhirnya dia akan diabaikan setelah menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Thanos tetap menerima tawaran itu dan nantinya akan mengkhianati Phastos untuk mendapatkan kebebasannya sendiri. Kembali ke masa sekarang, setelah kedatangan Gilgamesh, Ikaris, Tina, dan Kingo, Thanos langsung menyerang mereka semua dengan serangan kejutan. Mereka tidak sadar bahwa Thanos sudah menunggu di sana, jadi mereka cukup kewalahan menghadapinya. Setelah berhasil menghentikan momentum Thanos, Ikaris dan yang lain langsung menyerang balik. Gilgamesh menyerang Thanos dari belakang dan menendangnya ke dalam palka. Kita juga bisa melihat Cersei menggunakan kemampuan manipulasi materinya. Saat berbincang-bincang dengan She-Hulk, She-Hulk memberitahu Cersei bahwa Thanos menggunakan sebuah jamur khusus untuk membunuhnya dulu. Karena itu, ia menggunakan kemampuan manipulasinya untuk menciptakan semacam jamur plasma yang bisa mengeluarkan racun pyrokinetik, yang kemudian berubah menjadi api primordial. Serangan Cersei ini bisa dibilang cukup efektif. Walaupun Thanos adalah seorang titan dan monster, tetapi pada akhirnya para Eternals punya keuntungannya sendiri. Mereka memanfaatkan pengalaman memburu dan membunuh monster yang sudah ribuan tahun mereka lalui. Karena itu tujuan mereka diciptakan. Mungkin pengalaman ini bisa membantu mereka untuk memenangkan pertarungan ini. Namun saat mereka sedang bertarung, kerusakan The Machine semakin parah karena overloading. Dan tampaknya mesin itu akan segera meledak. Sedangkan Phastos, dia masih terus berusaha mencegah The Machine meledak. Berharap mesin itu tidak akan rusak. Dan berharap rencana yang sudah ia susun tidak terbuang sia-sia. Tapi Phastos sadar bahwa The Machine akan segera hancur dan itu akan menyebabkan akhir dunia. Di kota New York, Sprite dan Toby melihat langit bersinar sangat terang. Dengan petir berwarna oranye menyambar ke segala arah. Toby sangat ketakutan dan mengira bahwa dia akan segera mati. Tapi Sprite mencoba menenangkannya dengan berkata bahwa dia harus percaya dengan Ikaris. Karena Ikaris adalah seorang pahlawan. Sementara itu, Thanos yang sudah terkena serangan Cersei itu tubuhnya mulai dipenuhi dengan gelembung-gelembung yang menyerupai bisul. Bisa dipastikan, Cersei dan kawan-kawan sudah berhasil mengalahkan Thanos. Selain itu, dia sudah dikepung oleh Tina dan yang lain. Sambil menyerang Thanos dengan segala cara, namun Phastos menyadari yang bisa menghentikan kehancuran The Machine hanyalah Ikaris atau Gilgamesh. Karena itu, ia memerintahkan The Machine yang masih bisa beroperasi untuk memindahkan dan mengeluarkan para Eternals itu dari The Loop. Tapi sayangnya ketika The Machine mengeluarkan Ikaris dan yang lain, mereka malah tersebar ke seluruh penjuru bumi dan mereka juga kehilangan akses ke The Network. Hal ini terjadi karena adanya gangguan atau kerusakan pada The Machine. Phastos jadi semakin khawatir karena saat ini tidak akan ada yang sampai tepat waktu untuk menghentikan The Machine. Selain itu juga, mereka sudah tidak bisa lagi berteleportasi ke lokasi yang diinginkan. Semua gangguan ini terjadi karena The Machine sudah tidak stabil. The Machine sudah tidak bisa membawa para Eternals ke tempat Phastos sekarang berada tepat waktu. Namun disinilah Ikaris menunjukkan feats kecepatan terbangnya. Ikaris langsung melesat ke udara dan sampai tepat waktu ke tempat Phastos. Phastos lalu mulai menjelaskan mengapa dia melakukan semua ini. Tetapi Ikaris mengacuhkannya. Karena satu-satunya yang ada di pikirannya saat ini adalah bagaimana caranya memperbaiki The Machine agar bumi tidak ikut meledak. Ikaris lalu langsung terbang menuju inti The Machine. Tanpa menyadari Druig sedang menyusup ke dalam pikirannya Phastos. Druig mengincar Phastos karena dia ingin menghapus sesuatu dari ingatannya.
Seperti yang kalian tahu, Druig sekarang sedang bekerja untuk Thanos atau setidaknya bekerja sama dengannya. Tindakan Druig ini menimbulkan pertanyaan baru. Sebenarnya kenangan apa yang ingin dia hapus dan mengapa dia melakukannya? Sementara itu, Ikaris masih terus berusaha memasuki The Machine dengan cara menggunakan kemampuan manipulasi materi yang dimilikinya, walaupun kemampuannya ini tidak sehebat dengan yang lain. Selain itu, Ikaris adalah salah satu dari sedikit Eternals yang mampu menahan semua energi yang ada di sana. Tetapi untuk menjaga semuanya tetap utuh dan stabil, Ikaris harus mengorbankan nyawanya sendiri. Pada akhirnya, Ikaris mengorbankan dirinya sendiri untuk mencegah The Machine meledak yang dampaknya bisa menghancurkan bumi. Pengorbanan Ikaris kali ini semakin menasbihkan bahwa dia adalah seorang pahlawan yang tak ragu untuk mengorbankan dirinya sendiri. Beberapa waktu kemudian, semua Eternal sudah berkumpul kembali, di mana saat ini mereka sedang menginterogasi Phastos, mencoba mencari tahu segala hal yang dia ketahui. Selain itu, sekarang The Machine sudah mulai beroperasi lagi dengan normal, dan kekhawatiran utama mereka saat ini adalah mencari Thanos untuk diadili. Namun Phastos tidak terlalu khawatir dengan Thanos. Phastos memberitahu yang lain bahwa dia bisa mengakhiri nyawa Thanos kapan saja hanya dengan menekan satu tombol. Para Eternal yang lain lalu menyuruh Phastos untuk melakukan itu, mengakhiri Thanos di sini sekarang agar semuanya cepat selesai. Disinilah kita mengetahui bahwa Druig menghapus ingatan Phastos soal tombol ini agar Phastos lupa tombol safety-nya ini. Hal ini jadi membuat Thanos bebas dari kendali Phastos. Karena Phastos sekarang tidak memiliki informasi yang akan membantu mereka, para Eternal selalu memutuskan membawa Phastos ke Unimind untuk memutuskan nasibnya. Setelah menyelesaikan urusan Phastos, sekarang mereka jadi fokus ke urusan yang lain. Tetapi Phastos memberitahu mereka bahwa ada suatu biaya, sesuatu yang belum pernah dia katakan kepada mereka dan mereka harus mengetahuinya. Alasan mengapa Phastos melakukan semua ini. Dan jika Unimind yang membuat keputusan, Unimind hanya akan meribut ulang dirinya dan menghapus semua ingatan tentang kejadian ini. Cersei mencoba menyela perkataan Phastos dan mengatakan bahwa mereka harus membiarkan Unimind yang memutuskan dan mengakhiri semuanya. Tapi yang lain masih ingin tahu sebenarnya apa yang sedang Phastos bicarakan, karena yang dia bicarakan adalah biaya dari keabadian mereka. Ketika Phastos menjadi Eternal pertama yang dibangkitkan, ia jadi bisa melihat ke dalam The Machine. The Machine lalu menunjukkan hal-hal yang belum pernah Phastos lihat sebelumnya. Yang ditunjukkan padanya adalah bahwa setiap kali seorang Eternal dibangkitkan kembali, maka ada satu manusia di bumi yang meninggal. Di sini juga ditunjukkan ketika Ikaris dibangkitkan, mulai dari proses penciptaan tulang belulangnya, ototnya, darahnya, sampai akhirnya bangkit, ada satu manusia yang mati, dan itu adalah Toby Robson, anak kecil yang coba dilindunginya. Inilah pentingnya Toby Robson. Mengapa perannya begitu penting? Ikaris telah berjanji untuk melindungi anak ini dengan melakukan apapun yang dia bisa, bahkan meninggalkan Sprite untuk melindunginya. Karena saat itu Ikaris masih tidak tahu bagaimana anak itu akan meninggal. Yang hanya Ikaris tahu adalah itu akan melibatkan dirinya saja. Dan untuk mencegahnya, dia memberikan perlindungan 24 jam kepada anak itu. Tetapi semuanya sia-sia, karena pada akhirnya dia tidak memiliki pilihan dalam kematian Toby. Karena ketika seorang Eternal dibangkitkan kembali, itu berarti akan ada satu manusia yang ditumbalkan. Sangat ironis sekali. Tentu saja hal ini sangat sulit bagi semua Eternals untuk menerimanya, karena tugas mereka adalah untuk melindungi manusia. Dan sekarang mereka mengetahui bahwa setiap kali mereka mati, satu manusia juga harus mati untuk tumbal kebangkitannya. Hal ini jadi membuat mereka meragukan segalanya, meragukan tujuan mereka, meragukan mengapa mereka melakukannya, meragukan eksistensi mereka hingga ke akar-akarnya. Jika mereka seharusnya melindungi manusia, kenapa ketika mereka akan dibangkitkan harus mengorbankan manusia? Setelah itu, Ikaris yang sudah bangkit kembali lalu diberitahu semua informasi yang sudah diberikan oleh Phastos, dan semua kebenaran ini langsung menghancurkan mentalnya. Melindungi Toby adalah hal yang sangat penting bagi Ikaris. Ini sungguh penting baginya.
Dan sekarang dia belajar bahwa keberadaannya adalah penyebab kematian Toby. Hal yang menarik dalam semua ini adalah Cersei sudah mengetahui semua ini dari awal. Masalahnya adalah setiap kali hal ini terjadi, Unimind akan langsung menghapus kenangan-kenangan ini, sehingga mereka tidak pernah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi atau rencana besar apa yang sedang berlangsung. Di saat mereka masih berbicara, Zura selalu muncul. Dia telah dibangkitkan kembali. Zura selalu memberitahu mereka untuk segera pergi ke Olympia karena sudah saatnya bagi mereka untuk bertemu dengan Unimind. Dengan kedatangan mereka ingin mencoba meyakinkan Unimind bahwa semua ini bertentangan dengan alasan mereka diciptakan. Namun Cersei mengatakan jika mereka akan melawan Unimind, maka akan banyak yang akan melawan mereka. Mereka masih belum punya cara untuk meyakinkan semua orang agar percaya dan berpihak kepada mereka. Karena sebagian besar Unimind tidak peduli dengan manusia. Ketika mereka mencoba, maka semua ingatan mereka akan segera dihapus. Dan semuanya akan berjalan seperti biasa kala lagi. Seperti sebelumnya dan sebelumnya. Maka muncul pertanyaan, apa opsi lain yang bisa mereka lakukan selain melanjutkan siklus yang selama ini mereka lalui? Namun itulah yang membawa mereka ke Lemuria, dan para Eternals tiba di sana bukan untuk berperang dengan Deviants, melainkan untuk bergabung dengan mereka, musuh bebuyutan mereka, orang yang selama ini mereka perangi. Mereka datang untuk bergabung dengan Deviants karena pada akhirnya mereka sadar bahwa hanya Deviants lah yang mempunyai kebebasan sejati, karena mereka tidak dikendalikan oleh Unimind. Mereka berharap bahwa Deviants akan membantu mereka membebaskan diri. Itulah pembahasan bagian ketiga tentang Eternals. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia dan admin Y di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.